Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'ami ajalluha wa asasuha ni'matul iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul kiram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam وعلى آله وأصحابه صاحب الحوض والشفاعة والمقام وبعد فيا عباد الله أوصينا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم ونفسي بطاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. قال الله عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. الآية صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah bahwasanya kita berada di akhir bulan Zulhijjah, di akhir tahun 1944 tahun Islam. Tinggal menghitung beberapa hari ke depan, kita sudah berpindah tahun ke tahun baru Islam 1445. Khatib mengingatkan kepada kita semua bahwa bulan Zulhijjah dan bulan Muharram termasuk kepada bulan yang dalam Al-Quran disebut dengan Ashhurul Hurum. Allah berfirman, Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran. Sesungguhnya hitungan bulan menurut Allah dalam kitab sucinya yang Allah sudah tetapkan dari sejak Allah menciptakan bumi dan langit, ada 12 bulan, dimulai dari bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Dari 12 bulan itu minha 4 hurum, Allah mengistimewakan 4 bulan. Wahidun fardun wa salasatun sardun. 1 terpisah yaitu bulan Rajab. Yang 3 bulan itu sambung menyambung dari mulai bulan Zulqa'dah dilanjut bulan Zulhijjah saat ini dan ke depan bulan Muharram. Kenapa bulan ini diistimewakan oleh Allah? Karena bulan ini bulan di mana umat Islam pada saat itu, walaupun sebelum Islam, 4 bulan ini oleh masyarakat Arab sangat dihormati sekali. Terutama kaitan dengan bulan pelaksanaan ibadah haji. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan pada 4 bulan ini, yaitu apabila kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka pahalanya dilipat gandakan dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Tetapi hati-hati
ketika melakukan perbuatan maksiat pun di 4 bulan ini Allah lipat gandakan dosanya. Jangan sampai kita sedikit melakukan kebaikan justru banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Itu yang ingin khatib ingatkan kepada kita semua. Harus menjadi catatan kita umat Islam bahwa Allah memberikan kemuliaan yang luar biasa pada bulan-bulan ini, yaitu bulan Zulhijjah dan ke depan nanti bulan Muharram. Yang kedua, peristiwa bulan Muharram itu menjadi catatan sejarah yang seharusnya oleh umat Islam jangan dilupakan. Pada saat Khalifah kedua Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa arda'an, beliau menjadi khalifah, datang sepucuk surat kepada beliau yang berkaitan dengan masalah kenegaraan dari salah seorang gubernur di Yaman pada waktu itu. Ketika dibuka surat itu tercantum hari, tanggal, bulan, tetapi tidak ada tahunnya. Sehingga Sayyidina Umar ibn Khattab khalifah pada waktu itu mempertanyakan, ini surat ada titik mangsanya, hari, tanggal, bulan, tetapi tahunnya kapan ini? Kata utusan yang membawa surat, saya tidak tahu. Akhirnya Khalifah Umar ibn Khattab mengumpulkan para pejabat pada waktu itu untuk menentukan dari mana kita menentukan tahun Islam ini. Dikumpullah para sahabat, para pejabat-pejabat pada waktu itu, termasuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda'an wa karramallahu wajhah, menyampaikan usulan-usulan. Ada 4 usulan yang ditampung pada waktu itu, musyawarah bagaimana umat Islam mempunyai tahunnya dari mana. Ada yang mengusulkan dihitung dari sejak kelahiran junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan alasan itu yang sangat luar biasa karena beliau adalah nabi akhir zaman. Sehingga hari kelahirannya menjadi satu titik mangsa untuk tahun umat Islam. Kemudian yang kedua, ada yang mengusulkan dimulai tahun Islam itu dari Amul Bi'atsah, tahun di mana Nabi diangkat menjadi utusan Allah. Yang ketiga diusulkan dari sejak wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir Sayyidina Ali mengusulkan dari hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Walaupun pada waktu itu Nabi tidak melakukan hijrah pada bulan Muharram. Karena Rasulullah SAW hijrahnya di akhir bulan Safar dan tiba di Madinah pada bulan Rabiul Awal. Tetapi Nabi sudah merencanakan hijrahnya dari sejak bulan Muharram. Keputusan bulat pada waktu itu yang dipimpin langsung oleh Khalifah Umar ibn Khattab bahwa penentuan hitungan tahun umat Islam tidak dihitung dari Amul Fil, tahun kelahiran Rasulullah yang disebut dengan tahun gajah. Tidak dihitung dari Amul Bi'atsah, yaitu tahun di mana beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tidak dihitung dari Amul Huzn, tahun duka cita karena wafatnya Rasulullah. Tapi ditentukan dari hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah al-Mukarramah ke Madinah al-Munawwarah. Sehingga sampai saat ini
sudah 1444 tahun dari hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun 1445. Itu sekilas sejarah kenapa kita umat Islam menggunakan tahun Islamnya dari hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bahas tentu harus membutuhkan waktu yang berjam-jam, berhari-hari untuk membahas kaitan dengan tahun hijrah. Dan kita umat Islam sangat berkepentingan dengan tahun hijrah. Wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Akan bertanya kepada Muhammad tentang ahillah. Kita sering mendengar hilal. Munculnya tanggal 1 bulan hijrah atau bulan Islam itu disebut dengan hilal. Maka dalam Al-Quran disebut dengan ahillah. Apa itu kaitannya? Qul hiya mawaqit. Dia adalah merupakan penjadwalan, mawaqit. Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab fikih para ulama, sebetulnya umur itu harus dihitungnya dengan hitungan tahun hijrah. Karena setiap 30 tahun untuk tahun Masehi itu lebih dari 1 tahun untuk tahun Hijriahnya. Kalau Bapak mengakui bahwa umur saya 30 tahun menurut Masehi, berarti usianya sudah 31 tahun menurut Hijriah. Kalau hari ini mengakui umur saya 60 tahun, sebetulnya menurut Hijriah adalah 62 tahun. Karena selisihnya dalam 30 tahun itu 1 tahun. Itu rujukan-rujukan fikih para ulama kaitan dengan kepentingan umat Islam dengan tahun Hijriah. Yang kedua, menentukan haid, nifas, wiladah, iddah, masa tunggu, kehamilan. Itu sebetulnya umat Islam membutuhkan itu. Mungkin karena kebijakan kita di Indonesia ya. Karena sehari-hari kita menggunakan tahun Masehi sehingga dilupakanlah tahun Hijriah ini. Tapi yang terpenting ingin saya sampaikan pada kesempatan khutbah yang singkat ini. Dalam peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, ada 3 kelompok manusia yang niatnya berbeda. Kelompok pertama ketika ditanya ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, kenapa Anda ikut hijrah? Padahal kelahiran Anda di Mekah, mata pencaharian di Mekah, keluarga di Mekah. Kenapa? Saya ingin mendapatkan nasib yang baru. Barangkali di Madinah saya mendapatkan rezeki yang banyak. Harta yang melimpah. Kemudian yang kedua, kenapa Anda bisa ikut hijrah dengan Nabi ke Madinah? Padahal Anda orang Mekah. Apa alasannya? Saya harta cukup, punya rumah, punya pertanian di Mekah. Tetapi saya sampai hari ini belum mendapatkan jodoh saya. Barangkali ketika saya hijrah dari Mekah ke Madinah, saya menemukan jodoh di Madinah. Yang ketiga ditanya, kenapa Anda hijrah? Padahal hijrah ini sesuatu yang sangat sulit sekali untuk hijrah itu. Kondisi pada waktu itu kondisi yang bukan kondisi normal. Banyak sahabat-sahabat yang disiksa di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah juga dibaikot ekonominya. Kenapa Anda hijrah? Jawabannya, saya hijrah karena Allah dan karena Rasulullah. Maka muncullah hadis yang pertama. Di susunan hadis Arba'in Nabawi. Rasulullah bersabda, innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa.
Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin yankuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya amal manusia tergantung niatnya, nawaitunya. Innamal a'mal bin niat. Ini menggunakan adatul hasri dalam gramatika bahasa Arab. Sesungguhnya amal-amal kita itu bin niat, bukan dengan bin niat mufrad tetapi bin niat dengan jama' muannas salim. Artinya satu pekerjaan bisa lebih dari satu niat. Kalau Bapak tinggal di masjid ini, diam di masjid ini, niatnya satu maka pahalanya satu. Tapi kalau niatnya ada tiga maka pahalanya tiga. Karena Rasulullah menggunakan kalimat jama' innamal a'mal bin niat. Itu pembahasan dalam sisi fikihnya. Tapi yang kedua, para imam madhab berselisih tentang apakah sahnya amal atau diterimanya amal atau keutamaan amal. Ternyata para ulama berbeda. Dua, yang pertama tidak sah amal perbuatan tanpa niat. Yang kedua, tidak sempurna kalau amal kita tanpa niat. Terlepas dari perbedaan itu, yang penting bagi kita bahwa setiap perbuatan kita niatkan semata-mata karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Karena supaya kita menjadi amal yang diterima oleh Allah, syaratnya ada dua. Yang pertama, amal kita itu amal yang baik. Amal yang sesuai dengan syariat. Bukan amal yang ditolak oleh Allah dan Rasulullah. Yang kedua, sekalipun amal itu baik tetapi kalau niatnya salah tidak akan menjadi kebaikan untuk kita. Atau sebaliknya, niatnya baik karena Allah tetapi ternyata perbuatannya bukan perbuatan yang diridhai oleh Allah. Kita setiap hari melakukan perbuatan-perbuatan, pekerjaan. Apakah menjadi kebaikan amal saleh untuk kita? Belum tentu. Kalau kita tidak memenuhi dua syarat. Yang pertama, niatkan semata-mata karena Allah. Yang kedua, proyek pekerjaannya harus pekerjaan yang memang diridhai oleh Allah. Jadi kalau kembali kepada hadis tadi, ada 3 kelompok manusia ketika hijrah. Kata Rasulullah, kalau niatnya dia mencari jodoh, Allah akan berikan jodohnya. Tetapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Kalau dia niat hijrahnya berpindah dari rumah ke masjid, berpindah dari rumah ke kantor, niatnya untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Tidak ada niatan semata karena Allah, dia akan mendapatkan rezeki yang banyaknya. Tetapi tidak ada nilai pahalanya di hadapan Allah. Faman kana hijratullah ilallah wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa orang yang berpindah hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, niatnya semata-mata untuk mengabdi kepada Allah dan pekerjaannya baik, maka Allah akan menyediakan pahalanya. Ini adalah satu tafsiran dari hadis Rasulullah SAW untuk kita semua. Mari khatib mengajak diri khatib sendiri dan kita semua 24 jam dari usia kita muhasabah, evaluasi. Tanamkan dalam jiwa kita semata-mata apa yang kita lakukan itu semata-mata mengharapkan ridha Allah. Yang kedua, cek apakah pekerjaan saya ini baik atau tidak. Bukan baik menurut umum, bukan baik menurut pribadi, tetapi baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau 2 hal ini kita lakukan, kita yakini Allah akan memberikan pahala, kebaikan untuk kita semua. Itu saja yang khatib wasiatkan kepada kita semua. Mudah-mudahan hijrah kita ini hijrah yang betul-betul hijrah
karena Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridai kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'adil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ikhwani rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada khutbah yang kedua saya sampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa hakikat orang yang hijrah? Wal muhajiru man hajara manahallah. Hakikat orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kita sadari, kita akui bahwa selama ini boleh jadi kita banyak melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Allah, aku sangat mencintai apabila ada hamba-hambaku yang dia berbuat dosa dan kesalahan, berlumuran dengan salah, datang kepadaku untuk bertaubat. Karena hakikat dari hijrah ini adalah bertobat dari sesuatu yang buruk menjadi baik dan dari baik menjadi lebih baik. Mudah-mudahan Allah menyertai dengan rahmat dan kasih sayangnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا قوة لامتثال أوامرك واجتناب نواهيك يا مجيب السائلين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف قامت الصلاة. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا
والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة.